Nah, bobotoh semua, kali ini edisi spesial ya. Jadi, tidak hanya Gelora Bandung Lautan Api, tapi, Stadion Sidolik juga tak luput dari update-an saya. Jadi, saya sekarang update 2 stadion di Bandung, di bawah naungan Dispora Kota Madya Bandung, yaitu Stadion GBLA, Gelora Bandung Lautan Api, dan Stadion Sidolik. Dua-duanya dipersiapkan sebagai venue latihan Piala Dunia U20. Gaskeun, guys! Assalamualaikum bobotoh sadayana, bobotoh semuanya. Selamat pagi, siang, dan sore. Berjumpa lagi di Inu GBLA TV. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan lahir batin, dan limpahan rezeki yang berlimpah. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Inu GBLA TV, guys. Hatur nuhun sebelumnya ya. Kali ini edisi spesial di mana saya berkesempatan mengupdate 2 stadion yang dipersiapkan oleh Pemkot Bandung tentunya ya, dalam hal ini Dispora Kota Madya Bandung sebagai venue latihan Piala Dunia U20 sebagai tempat latihan penunjang ya, yang kita ketahui bahwa venue utama pertandingannya adalah Stadion Sijalak dan Stadion GBLA Sidolik, Stadion Jati yang ada di Jatinangor itu sebagai tempat latihan. Kali ini kita akan bukan membandingkan, kita akan merangkum apa-apa saja yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan, guys. Ini tampilan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kalau melihat tribunnya, pagar-pagarnya ini sudah rapi, tinggal ini lintasan atletiknya. Jadi trek atletiknya ini belum dibersihkan. Sementara yang Stadion Sidolik Bandung, saya sudah dapat berita, bahkan saya sudah dapat videonya. Lintasan atletiknya sudah diperbaiki sebagian, jadi setengahnya sudah diperbaharui dan warnanya juga sudah semakin jelas ya, semakin terang. Tapi warnanya sama, guys, tidak berubah menjadi warna biru, tetap merah marun. Nah, ini tribun GBLA tampak sudah rapih ya. Sangat disayangkan stadion ini hanya dipakai untuk tempat latihan saja. Andaikan dari dulu stadion ini diajukan sebagai venue pertandingan,
bisa dibayangkan ya, stadion ini akan bersolek ya maksimal, jadi makin cakep kayaknya. Dari mulai pagar-pagar pembatas yang akan dipendekkan, terus single seatnya semuanya mungkin akan dipanaskan lagi memakai bara api, disemprot supaya warnanya timbul kembali. Dan di Stadion Sijalak single setnya sudah dipanaskan dengan api dan warnanya kinclong kembali. Ini single setnya kalau yang bawah rata-rata sudah kusam warnanya, kecuali yang tribun atas masih bagus. Dan tampilan rumputnya antara Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan yang di Sidolik terpantau sudah bagus. Jadi progresnya berjalan sesuai dengan rencana, alhamdulillah ya. Tinggal kita menunggu update ya perkembangan rumput Stadion Sijalak. Kalau yang GBLA, yang Sidolik, dan yang di Stadion Jati, yang di Jatinangor itu progres pertumbuhan rumputnya bagus. Tinggal menunggu beberapa waktu lagi ke depan ya. Insya Allah pas hari hanya sudah bisa dipergunakan dan sudah disesuaikan jadi superstar internal. Bentar lagi buat semuanya ada tayangan dari Stadion Sidolik. Kebetulan saya berkesempatan paginya di GBLA dan siang hari meliput kegiatan di Sidolik. Jadi di Sidolik itu pengecatan ruangan-ruangan sudah hampir selesai. Sekarang tinggal bukan pengaspalannya, jadi membuat trek atletik yang dulunya cuman saya pantau itu letter L, sekarang diusahakan letter O ya, jadi nyambung trek atletik yang di Stadion Sidolik. Kalau yang sebagiannya itu sudah oke, sudah selesai, tinggal setengahnya lagi area yang barat dan selatannya. Nah ini guys, saya telah ada di Sidolik, Stadion Persib, tempat latihan Persib Bandung. Stadion ini masih sama ya, di bawah naungan Dispora Kota Madya Bandung. Jadi Stadion GBLA dan Stadion Sidolik itu istilahnya manajemennya sama, masih di bawah lingkungan Pemkot Bandung. Dalam hal ini Dispora Kota Madya Bandung. Tuh lintasannya guys sudah ini ya, sudah oke ya. Ini yang area utara dan yang timur. Tinggal pengerjaannya area barat dan selatan. Mantap ya. Kita tinggal menunggu trek atletik yang di GBLA, mudah-mudahan sama diperbaiki ya. Dan ini warnanya juga sama sesuai warna sebelumnya. Jadi banyak permintaan di GBLA warna lintasan trek atletiknya pinginnya itu warna biru. Tapi ini ya sesuai dengan warna asal ya. Tapi tidak tahu ya ke depannya tatkala Stadion GBLA sudah dikelola full pengelolaannya oleh Persib, bisa saja itu terjadi ya, lintasan atletiknya diganti warnanya menjadi warna biru. Coba kita lihat ke depannya ya, mudah-mudahan saja ya. Nah kalau melihat rumput ini subkon rumput untuk Piala Dunia U20 semuanya sama ya, dari
PT KRP. Jadi KRP itu membawahi stadion yang dipersiapkan untuk menyambut gelaran Piala Dunia. Contohnya Stadion GBK itu pengelolaannya, perawatannya di bawah manajemen KRP. Dan yang di Bandung juga sama ya, yang Sijalak, yang GBLA, Sidolik, dan Stadion Jati itu sama. Itu yang saya tahu. Tapi nggak tahu kalau yang di kota-kota lain, kayaknya itu sama ya, di bawah satu manajemen ya. Dan saya mendapat berita terbaru, jadi Bapak Erick Thohir mendatangkan suatu mesin di mana rumput ataupun penu utama pertandingan, rumputnya akan dijahit. Jadi sistem hybrid gitu, nggak tahu gimana, jadi dicampur dengan rumput sintetis itu, ini diikat, jadi rumput asli diikat sama rumput sintetis. Dan alat tersebut sekarang sudah berada di Bali. Nanti bergantian ya, dari Bali ke Solo, terus ke GBK, terus ke Bandung, dan terakhir ke Palembang. Nah ini guys, bagian lintasan atletik di Sidolik yang belum diaspal dan belum dilapisi lapisan karet seperti yang ada di GBLA ya. Nah yang warna gini. Jadi area yang tadi adalah area barat dan selatan. Jadi cakep ya ini Stadion Sidolik. Nanti pas selesai Piala Dunia dan menjelang musim baru Liga 1 2023, kita bisa melihat stadion tempat latihan Persib ini begitu cakep ya, dimana rumputnya sudah berstandar internasional dan lintasan larinya juga sudah rapi. Pokoknya ini salah satu warisan dari Piala Dunia. Nah ini rumput GBLA, jadi sama ya, mau Sidolik, Sijalak ataupun GBLA, rumputnya sama, polanya sama, karena dalam satu manajemen ya. Jadi wah ini mah bagus, wah ini mah belum. Ya ini sedang berproses semua, dan insya Allah semuanya akan berstandar FIFA. Demikianlah bobotoh semua liputan dari Inu GBLA TV tentang kesiapan stadion-stadion yang akan digunakan untuk gelaran Piala Dunia, baik untuk penu pertandingan maupun penu latihan. Hatur nuhun bobotoh sadayana.